Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dengan judul Pola Pengembangan Kelembagaan UPJA untuk menunjang sistem usaha tani yang berdaya saing. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kelembagaan Petani. UPJA itu sendiri adalah Unit Pelaksana Jasa Alsintan. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosika Nur Azizah dengan NIRM 0403191286. Saya dari kelas Penyuluh Pertanian Berkelanjutan 2A, asal instansi Polbangtan Malang. Yang pertama, mari kita bahas evolusi pengembangan kelembagaan UPJA. Pola pengembangan UPJA. Salah satu ciri pertanian modern dan terjadinya transformasi pertanian di perdesaan adalah meluasnya penggunaan alsin pertanian di perdesaan. Pranaji 2003, Dumont 1971. Dari pengamatan langsung di lapangan, terutama pada desa-desa di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, diperoleh gambaran bahwa sejak tahun 1980-an, penggunaan alsin untuk pengelolaan pertanian padi sawah di perdesaan telah meluas, khususnya traktor tangan, thresher atau perontok padi, dan RMU, unit penggilingan padi. Sejak Pelita 1, secara politik, pemerintah telah menempatkan pemenuhan kebutuhan pangan dari pengembangan padi sawah sebagai prioritas utama. Program UPJA yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, adalah program pemerintah di bidang pertanian padi sawah. Pengembangan program ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa kebutuhan peralatan dan mesin pertanian untuk pengembangan padi sawah yang terus meningkat, baik dalam jumlah, mutu, maupun ketersediaannya, terutama dalam mendukung pencapaian target program peningkatan produksi beras nasional, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian 2012. Dampak transformasi pertanian ke arah industrialisasi pertanian di perdesaan bukan hanya terbatas pada perubahan di bidang efisiensi sistem produksi pertanian, khususnya usaha padi sawah. Dari mulai kegiatan praproduksi hingga pasca panen, melainkan juga di bidang efisiensi ekonomi, hubungan ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan. Dampak transformasi bukan hanya terbatas pada perubahan di bidang efisiensi sistem produksi pertanian, khususnya usaha padi sawah, dari mulai kegiatan praproduksi hingga pasca panen, melainkan juga di bidang efisiensi ekonomi, hubungan ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan. Dalam rangka pemajuan revolusi hijau berbasis bibit atau varietas unggul untuk padi sawah, pada tahun 1970-an hingga 80-an, pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian, telah memperkenalkan peralatan mekanis, terutama traktor tangan, thresher, dan penggilingan padi. Pengenalan peralatan mekanis oleh pemerintah ini adalah pada akhirnya telah memicu penggunaan peralatan pertanian mekanis secara massal di perdesaan. Selanjutnya adalah tahap perkembangan UPJA. Dari kasus perkembangan penggunaan alsin pertanian di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, dapat digambarkan tentang evolusi dan perkembangan UPJA. Proses evolusi dan perkembangan UPJA dapat dipandang sebagai proses siklikal. Dari satu siklus proses evolusi ke siklus yang berikutnya tidak berlangsung statis, tetapi dinamis, yaitu melalui proses penyesuaian atau adaptasi, teknis, ekonomi, ketenagakerjaan, dan distributif. Tahap perkembangan adopsi alsin pertanian pada kegiatan pertanian padi sawah, Mairowani et al. 2009. Tahap 1, pengenalan teknis, uji coba lapangan, bimbingan teknis, penilaian terhadap kelayakan teknis oleh petani dan petugas, regulasi daerah,
dan desa. Tahap 2, penguasaan secara teknis memadai. Penilaian kelayakan ekonomi. Adopsi terbatas pada elit petani. Selanjutnya, pada tahap ketiga, penguasaan kalkulasi ekonomi, penilaian kelayakan distributor, tenaga kerja dan sharing system, adopsi dan adaptasi alsin, ramah lingkungan, ecological friendly. Aspek keberlanjutan atau ecological friendly juga perlu dipertimbangkan. Sebagai gambaran, kasus di Sulawesi Selatan pada awal 1980-an, alat mesin berupa traktor mini secara ekologi tidak layak karena lahan sawah yang lembek mudah menenggelamkan traktor mini roda 4. Alsin pertanian berupa pompa air juga mempunyai potensi menimbulkan konflik karena dapat mengakibatkan pendistribusian air irigasi atau air permukaan tidak adil antar petani pemakai air dan antar kelompok petani pemakai air. Dapat disimpulkan bahwa suatu kelayakan adopsi alsin pertanian paling tidak harus memenuhi 4 kaidah, yaitu kelayakan teknis, ekonomi, distributif, dan ekologis. 4 kaidah ini merupakan bagian dari komponen penting suatu evolusi penggunaan alsin pertanian di perdesaan. Selanjutnya adalah kelembagaan, objek dan permasalahannya. Pendayagunaan alsin pertanian melalui usaha pelayanan jasa alsin pertanian atau UPJA sudah dimulai sejak tahun 1990 atau 1997. Kementerian Pertanian membentuk kelompok UPJA percontohan di 13 provinsi, Kementerian Pertanian 2008. Saat ini, kelembagaan UPJA sudah berkembang meluas sehingga pada setiap provinsi sudah dijumpai kelembagaan UPJA. Berdasarkan tingkat kemampuannya, UPJA dapat dibagi menjadi 3 kelas. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian 2011. Yang pertama, UPJA pemula. Kelompok UPJA yang belum berkembang karena hanya memiliki jumlah alsin pertanian 1-4 unit dengan 1-2 jenis alsin pertanian. Yang kedua yaitu UPJA berkembang. Kelompok UPJA yang telah berkembang dengan jumlah alsin pertanian 5-9 unit dengan 3-4 jenis alsin pertanian dan telah memiliki sistem organisasi lengkap. Yang ketiga adalah UPJA profesional. Kelompok UPJA yang telah optimal dan telah memiliki alsin pertanian lebih dari 10 unit dengan lebih dari 5 jenis alsin pertanian. Permasalahan. Yang pertama, perubahan status kemampuan dari kelas pemula ke kelas berkembang atau dari kelas berkembang ke kelas profesional yang sangat lambat. Kemudian, masalah utama yang muncul di tingkat lapangan adalah belum adanya pemahaman yang sama antar instansi mengenai konsepsi UPJA. Kemudian, proporsi UPJA pemula masih sangat dominan, sedangkan UPJA profesional kurang dari 1% dari seluruh jumlah yang ada. Pengembangan UPJA masih sangat tergantung pada kemampuan pengelola. Kemudian, strategi kebijakan UPJA dan akselerasi agroindustrialisasi pedesaan. Dapat dikemukakan bahwa introduksi alsin pertanian melalui program UPJA masih terfokus pada pengembangan usaha tani atau dalam rangka menghasilkan bahan mentah gabah bernilai tambah rendah. Program UPJA belum secara khusus diarahkan untuk dapat mengakselerasi agroindustrialisasi pedesaan. Dari pengamatan di lapangan, Mairowani et al. 2009 tidak diperoleh indikasi yang nyata bahwa upaya pengabdosian alsin pertanian telah berimplikasi langsung terhadap penerimaan petani dari segi peningkatan nilai tambah gabah atau beras. Agroindustrialisasi pedesaan dapat dipandang sebagai strategi penting untuk menempatkan petani dan pertanian dalam tatanan sosioekonomi politik yang sehat dan kuat. Dapat dikemukakan bahwa
masih terdapat kesenjangan antara konsep untuk memajukan kehidupan masyarakat pedesaan dan program diimplementasikan di pedesaan. Dapat dijelaskan bahwa untuk mengakselerasi agroindustrialisasi di pedesaan diperlukan dukungan faktor strategis, antara lain berupa jaminan penyediaan modal finansial, peralatan mekanis, energi murah seperti listrik, gas, dan minyak bumi, teknologi mutakhir, prasarana dan pendukung lainnya, misalnya jaringan telekomunikasi, internet, dan advokasi hukum pedesaan. Tampak bahwa keberpihakan pemerintah dalam mengakselerasi agroindustrialisasi pedesaan masih lemah. UPJA sebagai produksi pangan dan peradaban pertanian berkelanjutan. Pada tahap awal 1980-an, UPJA difokuskan pada pemajuan produksi padi sawah, belum pada peningkatan pendapatan usaha tani padi sawah. Pada tahap selanjutnya, peralatan traktor tangan telah mulai dikenal dan diminati petani pemilik sawah. Perkembangan adopsi traktor sudah berjalan dengan sendirinya. UPJA adalah bagian dari sistem penyelenggaraan usaha pertanian. Oleh sebab itu, perkembangan UPJA harus mengikuti tahapan atau gelombang perkembangan usaha pertanian. Dalam perspektif transformasi pertanian di pedesaan, tahap atau gelombang ketiga dicirikan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, produktivitas tinggi, berkeadilan sosial, serta akrab dengan perbaikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pranaji 2003a. Kelembagaan UPJA dan organisasi ekonomi desa. Kelembagaan UPJA yang dikembangkan di lapangan masih sebatas untuk menyalurkan alsin pertanian agar mudah dan cepat sampai di petani. Dipandang dari kepentingan untuk pengembangan ekonomi perdesaan, kelembagaan UPJA ini berkesan bersifat eksklusif yang lebih menekankan pada penyebaran alsin pertanian daripada peningkatan kemampuan manajerial masyarakat petani dalam mengelola mekanisasi pertanian dan ekonomi perdesaan. Organisasi dan kelembagaan ekonomi desa makin pudar. Kelembagaan ekonomi pedesaan yang secara formal mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu koperasi atau koperasi unit desa, Pranaji 2003b, Raharja 2008, makin dilupakan oleh masyarakat perdesaan. Pada tahap inisiasi pengembangan organisasi ekonomi desa, perlu disertai dengan kegiatan advokasi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan elit politik setempat. Jika penguatan kelembagaan UPJA disejajarkan dengan penguatan organisasi ekonomi desa, maka perlu diperhatikan yang pertama, hak masyarakat untuk berorganisasi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya dihormati oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Yang kedua, organisasi ekonomi pedesaan berwatak sosial berbadan hukum koperasi yang dimaksud harus mempunyai kekuatan keterwakilan maupun secara perseorangan atau kelompok, secara ideologis, sosiologis, ekonomi, budaya, dan hukum. Yang ketiga, dalam rangka mengoptimalkan keseluruhan sumber daya pertanian yang ada di pedesaan setempat, maka dibentuk produk organisasi ekonomi desa adalah produk akhir yang bernilai tambah tinggi dan berimplikasi langsung terhadap perbaikan kehidupan masyarakat di pedesaan. Yang keempat, sistem organisasi produksi bersifat utuh, integratif, tidak tersekat-sekat. Yang kelima, di dalam pengelolaan organisasi ekonomi dan segmen UPJA yang dilakukan secara profesional, modern, dan berintegrasi tinggi. Pengelolaan kelembagaan UPJA dalam keorganisasian ekonomi perlu dilandaskan pada kaidah kesetaraan di depan hukum dan penegakan hukum. Kesimpulan, dalam pengembangan kelembagaan UPJA masih dijumpai berbagai masalah, antara lain, kelembagaan UPJA belum secara khusus diarahkan untuk menghasilkan produk pertanian yang bernilai tambah maksimal dan berdaya saing tinggi.
Yang kedua, belum didukung kuat dengan jaringan pelayanan finansial untuk penguatan permodalan usaha pertanian. Yang ketiga, belum didukung dengan program khusus di bidang peningkatan kemampuan manajerial dan kompetensi tenaga kerja, golongan muda perdesaan, dan pengelolaan usaha bisnis di pedesaan secara profesional. Yang selanjutnya, relatif mahalnya jasa peralatan dan mesin pertanian. Yang kelima, lemahnya sarana dan infrastruktur pertanian pedesaan seperti perbengkelan dan penyediaan suku cadang alsin pertanian, informasi, dan transportasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa alternatif kebijakan bisa dijalankan, yaitu 1. Kelembagaan UPJA dirancang tidak hanya terbatas untuk mendukung adopsi peralatan pertanian bermesin dalam arti sempit usaha padi sawah, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan pengembangan kelembagaan perekonomian desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dalam arti luas. Yang kedua, jasa pelayanan peralatan mesin tidak hanya difokuskan hanya pada upaya mendukung pengembangan usaha tani padi sawah di pedesaan, tetapi juga untuk pengembangan produk pertanian dalam arti luas dan yang mempunyai daya saing tinggi di pasar terbuka. Dan yang ketiga, perlu diintegrasikan dengan percepatan dan penguatan agroindustrialisasi di pedesaan sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan masyarakat pedesaan. Berkaitan dengan hal ini, pengembangan kelembagaan UPJA perlu diintegrasikan dengan penguatan A. Prasarana industrialisasi pertanian atau pedesaan. B. Ketersediaan energi pedesaan. C. Pelayanan kelembagaan modal finansial pedesaan. D. Manajemen usaha industri berbasis sumber daya pedesaan setempat. E. Organisasi ekonomi pedesaan dengan badan hukum berbasiskan undang-undang. Dan yang terakhir, profesionalisme tenaga kerja di pedesaan terutama golongan muda. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian sebagai leader bisa berkoordinasi dengan sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan, industri, dan pembiayaan atau perbankan. Di samping dukungan yang kuat dari pemerintah daerah setempat untuk membangun sistem industrialisasi pertanian di pedesaan secara utuh. Terima kasih presentasi dari saya mengenai pola pengembangan kelembagaan UPJA untuk menunjang sistem usaha tani yang berdaya saing. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.